Hal itu disampaikan kuasa hukum Nofriansah Yosua atau Brigadir J. Martin Lukas Simanjuntak pada Rabu 11 Januari 2023. Dikutip dari tribunnews.com, Putri mengaku malu dan khawatir tidak diterima lagi oleh Sambo seusai adanya pelecehan yang dialaminya. Martin mengatakan apabila sudah menceritakan pelecehan seharusnya Putri membuktikannya dengan visum. Ia menyebut alasan Putri tersebut tidak masuk akal dan tidak relevan. Martin mengatakan tidak mungkin suami kehilangan rasa cinta kepada istri lantaran sang istri mengalami pelecehan. Ia menambahkan terlebih Sambo pernah mengatakan bahwa Putri cinta pertamanya sejak SMP. Menurut Martin, Ferdy Sambo sebenarnya tidak yakin bahwa ada peristiwa pelecehan terhadap sang istri di Magelang. Ia juga mengatakan bahwa Sambo hanya menilai ekspresi istrinya. Pasalnya, dari BAP yang dilakukan Biro Paminal di Propampori, Sambo menyebut peristiwa tersebut halusinasi. Martin menurutkan Ferdy Sambo marah bukan yakin Putri diperkosa namun merasa iba pada sang istri. Hal tersebut yang membuat Sambo merencanakan pembunuhan berencana terhadap Yosua di rumah dinasnya Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sidang terdakwa Putri Chandrawati dipenuhi isak tangis saat majelis hakim menyilahkannya untuk menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka.
Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa. Dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Karena saya tidak membunuh siapa-siapa. Dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3. Pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Dan juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai. Terdapat sejumlah pengakuan Putri Chandrawati terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang diragukan hakim dalam persidangan pada Rabu 11 Januari 2023 hari ini. Putri diperiksa sebagai terdakwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Dan terdapat 4 keraguan hakim tersebut, di antaranya Putri Chandrawati mengaku tak tahu Brigadir J ikut ke rumah dinas padahal satu mobil. Dalam sidang tersebut, terdakwa Putri Chandrawati mengaku tak mengetahui orang yang memerintahkan Brigadir J ikut ke rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Saat itu Putri Chandrawati mengklaim baru pulang dari Magelang dan hendak melakukan isolasi mandiri di rumah dinas suaminya. Hakim menanyakan siapa saja yang akhirnya ikut bersama Putri Chandrawati ke rumah dinas. Namun Putri mengaku tak mengetahui siapa saja yang ikut dalam rombongan lantaran sedang tak fokus karena tak enak badan. Hakim Wahyu lantas menegaskan keterangan Putri Chandrawati tersebut sebab berdasarkan keterangan saksi, ada beberapa nama yang ikut dalam mobil tersebut termasuk Brigadir J. Bahkan diketahui Brigadir J duduk di kursi depan mobil yang ditumpangi Putri Chandrawati menuju rumah dinasnya. Kejanggalan kedua yakni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Alimin Ribut Suyono menanyakan alasan Putri Chandrawati yang memilih untuk melakukan isolasi mandiri atau isoman di rumah dinas ketimbang di rumah pribadi usai pulang dari Magelang. Mulanya Hakim Alimin menanyakan soal waktu Putri Chandrawati yang meminta izin kepada Ferdi Sambo selaku suami untuk melakukan isoman. Hakim Alimin mendalami kenapa Putri dan Ferdi Sambo ingin memanggil Brigadir J. Lantas Majelis Hakim merasa heran kenapa Putri lebih memilih melakukan isolasi di rumah dinas yang saat itu turut ada Brigadir J. Kejanggalan ketiga yakni Putri Chandrawati terus-menerus menangis selama memberikan keterangan di dalam persidangan pada hari ini Rabu 11 Januari 2023. Melihat kondisi seperti itu, Majelis Hakim pun menegur Putri Chandrawati.
Sembari berkelakar, Morgan pun menyebut bahwa tangisan Putri Chandrawati dapat membuat majelis hakim menangis pula. Kejanggalan selanjutnya yakni keraguan hakim atas pernyataan Putri Chandrawati terkait meminta Brigadir J untuk resign dari pekerjaannya. Kondisi tersebut membuat Hakim Morgan merasa heran, sebab kenapa Putri Chandrawati lebih memilih berbicara secara langsung dengan Brigadir J, padahal ada Ricky Rizal atau anggota lain. Terlebih sebelumnya Putri Chandrawati mengaku merasa dilecehkan oleh Brigadir J. Tadi kamu terangkan bahwa di situ kamu hanya minta si Joshua supaya resign, kan gitu? Betul Yang Mulia. Kenapa harus langsung minta begitu? Kenapa enggak melalui si Ricky atau melalui si siapa lah? Apa lagi manggil dia? Kamu resign, kenapa? Mohon izin Yang Mulia. Waktu itu waktu saya sudah di atas sama Susi, saya mendengar ribut-ribut antara Kuat sama Yosua. Baik. Karena saya ketakutan pada saat Ricky sudah datang supaya tidak terjadi apa-apa, jadi saya minta tolong makanya Dek Ricky untuk manggil Kuat dulu, baru Yosua untuk menenangkan mereka supaya tidak terjadi ribut-ribut. Ada ribut-ribut antara Kuat dan Yosua ya? Betul. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Ricky Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Ricky sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa.
Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling. Terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya. Tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya Dakwa pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua atau Brigadir J Putri Chandrawati terlihat beberapa kali menangis saat dimintai keterangan oleh majelis hakim. Bahkan tangisan tersebut sempat membuat Putri berhenti berbicara. Selain itu, majelis hakim pun meminta Putri untuk berhenti menangis. Hal itu terjadi dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Rabu 11 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dikutip dari tribunnews.com, momen Putri menangis itu saat ia memberikan keterangan terkait peristiwa yang dialaminya di Magelang, Jawa Tengah. Mendengar tangisan Putri itu, hakim meminta dirinya untuk berhenti menangis. Hakim Morgan mengatakan, "Sudah, jangan menangis, nanti kami ikut menangis." Ia juga menanyakan bagaimana kondisi Putri, apakah sudah siap untuk melanjutkan sidang pemeriksaan tersebut. Pasalnya, Putri mengaku sedang tidak enak badan dan mengalami gangguan pencernaan. Putri menuturkan dirinya akan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan keterangan dalam persidangan. Sebelumnya, Putri mengaku tidak mudah memberikan keterangan terkait kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Bahkan Putri menyebut untuk cerita kepada sang suami Ferdy Sambo saja dirinya malu. Putri menuturkan ia bingung bagaimana menceritakan hal tersebut dan takut Ferdy Sambo tidak mencintainya lagi. Padahal saat itu saya sangat malu sekali karena saya sebenarnya tidak ingin peristiwa ini diketahui banyak orang karena saya malu. Dan pada saat BAP pun hanya perempuan polwan yang di situ, tapi ada seperti Zoom terdengar suara laki-laki. Udah, Bu, jangan menangis ya.
lama-lama akhirnya jadi ikut menangis nanti. Ya, masih bisa memberi keterangan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tadi kan kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan. Daripada menyusahkan misalnya di rumah, maka biasa ada dia titip orang tuanya di rumah sakit untuk disuntik mati. Ya, daripada tersiksa katanya. Tapi ternyata informasi di Makassar ini, ya, ini sudah terjadi juga begini. Jadi anak membuang orang tuanya, sudah terjadi. Pak Wali Kota pernah sampaikan, ada di Makassar ini karena sudah tua orang tuanya, susah juga dirawat, maka dia bawa itu orang tuanya di daerah jauh, di Palopo. Dia bawa ke Palopo, dia simpan saya di situ. Coba yang tidak ada KTP, tidak ada apa. Bayangkan, ini sudah terjadi di Makassar. Ya, dia bawa dia simpan itu orang tuanya di daerah jauh. Oh, kemudian ya dia tinggalkan. Berarti sudah membuang. Ya. Nah, supaya ini tidak terjadi, maka Al-Quran hadir memerintahkan kepada umat manusia untuk menjaga dan merawat kedua orang tuanya. Itulah disebutkan dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Ada lagi ayat dalam surah Al-Isra menyebutkan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Bagaimana caranya Al-Quran kita menjaga adat bicara kepada ayah ibu yang sudah tua. Bukan hanya yang sudah tua, ayah ibu kita, orang tua kita. Al-Quran memerintahkan jangan berkata ah. Jangan berkata ah, apalagi membentaknya. Dan katakan, bicara kepada mereka dengan bicara yang baik, yang mulia. Qul lahuma qawlan karima. Bicara yang mulia, yang berakhlak, yang enak didengar. Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Wakhfid lahuma, rendahkan. Wakhfid lahuma, di hadapan keduanya, minad dhulli. Minad dhulli itu artinya kehinaanmu. Jadi sekalipun Pak Camat anaknya, camatnya jangan dibawa ke depan orang tua. Itu maksudnya. Wakhfid lahuma janahad dhulli. Kalau dia wali kota, jangan bawa wali kotanya ke depan orang tua. Kalau dia presiden, jangan bawa jabatannya di hadapan keduanya. Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Karena didasari pada kasih sayang, pada rasa cinta. Ya, itu luar biasa ajaran Islam. Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Ada ulama besar ketika mengadakan pengajian seperti ini, dia tahu di situ ada orang tuanya yang hadir. Maka tadinya dia berada pada posisi di atas, pada tempat tribun yang tinggi. Lalu kemudian dia lihat, dia harus turun. Ya, tidak boleh mengatasi. Ya, harus lebih di bawah, selangkah. Kalau begitu, bukan hanya suara yang direndahkan, tapi juga badan. Jadi suara anak yang ideal itu tidak melampaui volume suara orang tua. Itu kan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil.
jangan di post ya. Nah itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Ma'ruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara. Umum terus mencecar Putri Chandrawati dengan pertanyaan-pertanyaan menohok saat di persidangan. Jaksa pun mempertanyakan keputusan Putri dan Sambo yang tak langsung mengklarifikasi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J dan malah memilih melakukan itu saat malam hari. Jaksa menilai aksi pelecehan merupakan perbuatan yang dahsyat. Namun setelah Putri menceritakan hal itu ke Sambo, sang suami memilih akan mengklarifikasi ke Yosua pada malam hari. JPU pun keheranan dengan hal itu dan mempertanyakan alasannya ke Putri Chandrawati. Menurut Putri, dirinya saat itu harus isolasi di rumah. Selain itu, ia juga memiliki seorang bayi yang berumur 1,5 tahun. Disebutnya, Sambo kala itu juga ada kegiatan. Kemudian JPU kembali bertanya apakah Putri lebih mementingkan isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang, Jawa Tengah. Putri lantas mengatakan jika saat itu dirinya telah memaafkan Brigadir J. Kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus isolasi dulu, karena saya mempunyai diri, kebetulan juga suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dia juga bagi suami saya. Mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya. Jadi bagaimanapun beliau selalu Jadi lebih topik isolasi. bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sebenarnya ingin semuanya berjalan baik-baik saja. Kalau memang itu tujuannya isolasi, ini kan saudara kan remaja ATM yang notabene akan kembali ke Magelang, ya kan? Nah, Susi ini kan ada di rumah, kan tadi majelis sudah bilang kalau protokol kesehatan di rumah saudara itu sangat kuat, ya kan? Nah, Susi sendiri itu kan menjaga anak loh. Mohon izin, kalau Susi itu bukan bagian menjaga anak, tapi di bagian dapur. Ya, tapi dia masuk di dalam rumah ini. Kenapa tidak saudara? Ayo sih ikut ini. Mohon izin Ibu, kalau untuk isolasi mandiri itu Bukan saudara yang urusnya. betul, karena mereka sudah tahu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Saya tidak boleh jauh-jauh pada kejadian yang di Magelang. Pada intinya, korban Yosua itu adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Yosua
saudari jatuh, berdasarkan saudara saudari jatuh. Apakah jatuh itu di sumur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan kasus itu, yang kedua kasus yang ketiga berdasarkan cerita saudari ini dan saudari itu ada mengalami luka titik saudari. Kan, karena tadi kejadian di tanggal 8 Juli. Betul. Nah kalau pertengahan Juli kan kita bicaranya antara tanggal 15 atau 16 kan gitu. Tapi itu maksud saya yang saya sampaikan bukan di Juli, yang mulia Agustus. Saya ingat saya pada saat saya mau dipatsus. Di sini saudara pertengahan Juli 2022. Betul ya mulia. Bukan Agustus. Tapi saya ingat saya Agustus yang mulia, bukan di Juli itu yang mulia. Bukan di Juli. Bukan di Juli. Pada waktu mau pansus. Mau dipatsus yang awal Agustus. Berarti salah keterangan ini. Siap. Gitu ya. Tadi soalnya saudara mau ceritakan, iya di bulan Agustus saya sudah tangkap pertanyaannya kan begitu. Ya, karena memang tapi saya baca di sini kok di bulan Juli, yang benar adalah di bulan Agustus ya. Di Agustus yang mulia. Mendekati pansus, saudara mau dipansus itu, saudara dipansus tanggal berapa? 6 dini hari yang mulia. 6 Agustus dini hari. 6 Agustus? Dini hari. Jadi sekitar itu? Sebelum yang mulia. Sebelum? Di awal bulan Saudara Agustus. sudah tanyakan itu? Sudah. Kenapa kok enggak di tanggal itu aja, pada saat setelah nonton itu? Situasinya saat itu tidak memungkinkan yang mulia, saya akan bertanya ke beliau. Karena sudah kena marah 2 kali tadi? Betul yang mulia. Toh ujungnya juga saudara bertanya juga akhirnya? Saat itu kan beliau sudah Patianma yang mulia. Sudah? Patianma. Apa itu? Di jabatan di Yanma dengan tidak ada jabatan. Oh tidak ada jabatan. Ya. Baru saudara berani itu bertanya itu? Ya, kalau non aktif kan masih setengah, masih ada sebagai kadif propam, setengah tidak. Gitu ya? Ya. Silakan lanjut. Ya silakan. Apa yang ditanyakan di situ? Ya di sini saksi sempat bertanya kepada saksi Ferdi Sambo, apakah jenderal ada nembak? Kemudian dijawab, saya tidak nembak, masa kau nggak percaya saya? Kemudian saksi menjawab, siap. Benar saudara bertanya begitu kepada Ferdi Sambo? Apa tujuan saudara bertanya begitu kepada Ferdi Sambo? Jadi begini, begitu kita habis menonton situasinya, kan kita menjadi bingung. Kemudian setelah dari kejadian yang kami menonton, dilakukan lagi rekonstruksi saat LP itu berpindah atau ditarik dari Polres ke Polda Metro. Dilakukanlah rekonstruksi. Saat itu harusnya Pak Ferdi Sambo dengan Ibu Putri datang, tetapi tidak jadi. Jadi yang datang hanya Ricky, Richard, dan Kuat. Richard saat itu sudah di Makobrimob, jadi saya mengantarkan Ricky dengan Kuat. Dan rekonstruksi saat itu yang dilakukan adalah penembakannya saja. Jadi tidak ada berbicara dari datang sampai masuk. Jadi hanya berbicara penembakan. Dan itu dianggap oleh penyidik saat itu, yang kami dengar karena di situ ada penyidik Bareskrim, ada Lapor juga, ada Inafis, dinyatakan bahwa ini pas, tembakan ini pas, sesuai. Jadi kita makin bingung, ini kok ceritanya jadi seperti ini gitu. Sehingga pada saat saya sudah memberanikan diri untuk memancing, jadi pertanyaan itu sebenarnya untuk memancing biar Pak Ferdi Sambo cerita kepada saya. Saat sebelum saya dipatsus waktu itu. Karena saya paham, karena saya akan dipatsus, saya sudah akan bertanya aja begitu. Itu tujuannya sebenarnya. Baik, ya ini yang di huruf G ini, saudara sebutkan pertengahan Juli. Tidak, yang mulia. Itu selanjutnya sekira pertengahan Juli 2022, setelah Irjen Ferdi Sambo sudah dinonaktifkan, ya, dari saya mencari momen yang tepat di rumah pribadinya. Kemudian saya bertanya kepada Ferdi Sambo, apakah jenderal ada menembak? Ya. Pertengahan Juli ini tanggalnya lupa. Saya lupa itu yang mulia. Karena saya ingat saya sebelum baik, saya kalau pasus. tanggalnya lupa, apakah ini kejadian setelah saudara menonton? Setelah menonton ya? Setelah menonton ya.
apakah ya ini setelah menonton saudara berani bertanya ini ya? Itu karena saat itu sudah. Oke, kalau gitu berapa hari setelah menonton pertanyaan ini muncul? Jauh yang mulia. Loh, kejadian kan tanggal 8 ya, di Betul. bulan Juli. Saya bertanyanya itu jauh yang mulia. Karena Jauh. habis setelah ada rekonstruksi lagi yang mulia. Iya, makanya saya ingatkan. Karena tadi kejadian di tanggal 8 Juli. Betul. Nah kalau pertengahan Juli kan kita bicaranya antara tanggal 15 atau 16 kan gitu. Tapi itu maksud saya yang saya sampaikan bukan di Juli yang mulia. Agustus saya ingat saya pada saat saya mau dipatsus. Di sini saudara pertengahan Juli 2022. Betul yang mulia. Bukan Agustus. Tapi saya ingat saya Agustus yang mulia, bukan di Juli itu yang mulia. Bukan di Juli. Bukan di Juli. Pada waktu mau pansus. Mau dipatsus yang mulia. Awal Agustus. Berarti salah keterangan ini. Siap. Gitu ya. Saudara sempat menyampaikan dengan saudara Muhammad ada CCTV? Saya hanya bilang akan menyampaikan untuk mengembalikan CCTV. Mengembalikan CCTV. Apakah ada saudara saksi bersama ada Arifan juga bersamaan? Saudara membuatkan suatu surat tanda terima menyerahkan ke CCTV? Tidak dibuat. Nah, pada saat saudara menyerahkan di CCTV tersebut, apakah ada pihak penyidik Polres Jakarta menghubungi saudara saksi untuk menanyakan membuka CCTV tersebut? Setelah diserahkan ada Tanggal berapa? tanggal 10 malam. Betul malam. Ya, bagaimana saya menyampaikan perjalanan KPP Samuel bertanya ke saya, Bang izin ini untuk CCTV-nya, paspornya apa? Karena saya memang tidak pernah buka, saya bilang saya nggak tahu sudah ada paspornya. Mungkin saya cari dengan teknis yang bisa membuka, saya sampaikan. Itu saudara sampaikan. Pada saat tersebut, Arif Ahmad ada juga? Tidak ada. Karena beda mobil. Oh, sudah beda mobil. Dalam perjalanan. Sudah selesai pulang dari Polres. Selanjutnya apa perkembangan CCTV di tanggal 10 tersebut? Sudah diserahkan tanggal 10, kemudian tanggal 11 Juli saya dipanggil oleh Pak Ferdi Sambo. Sekira pukul berapa? Jam 10 atau jam 11 pagi. Memanggil saudara saksi. Betul. Di mana itu? Di ruangannya beliau. Propam ya? Betul. Memanggil tujuannya apa? Yang ditanyakan kepada saudara. Beliau tanyakan untuk posisi CCTV. Pertama saya belum paham, karena saya tidak pernah melaporkan ke beliau. Jadi saya tanya CCTV yang mana jenderal, beliau tanya CCTV di sekitar rumah. CCTV di sekitar rumah, bukan CCTV di dalam rumah ya? Di sekitar rumah. Sekitar rumah. Jawaban saudara saksi. Saya bilang sudah saya serahkan ke Polres Jenderal. Terus apa jawaban Ferdi Sambo tersebut pada saudara saksi? Beliau sudah meninggi suaranya. Meninggi bagaimana penyampaiannya? Siapa yang memerintah? Terus jawaban tadi? Saya hanya jawab siap. Selanjutnya apa? Terus diperintahkan beliau untuk mengambil, kamu ambil CCTV-nya, kamu kopi dan kamu lihat isinya. Kamu ambil CCTV-nya, kamu kopi dan dari isinya. Betul. Itu yang menyampaikan. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ferdi Sambo mengungkapkan rasa bersalahnya kepada keluarga korban atau Brigadir Yosua Huta Barat. Ungkapan rasa bersalah tersebut ia sampaikan dalam sidang saat diperiksa sebagai terdakwa pada Selasa 10 Januari 2023. Tak hanya rasa bersalah terhadap Yosua dan keluarga, Sambo juga mengungkapkan rasa bersalahnya kepada Richard Eliezer atau Baradae. Sambo menuturkan akan bertanggung jawab atas perintah hajar yang diartikan Richard sebagai perintah menembak Yosua. Pernyataan bersalah ketiga disampaikan untuk istrinya Putri Chandrawati dan kedua terdakwa lainnya, yakni Ricky Rizal serta Kuat Maruf. Sambo merasa menyesal karena cerita tembak-menembak yang ia karang menyebabkan ketiga terdakwa terlibat dalam proses hukum. Ungkapan rasa bersalah berikutnya disampaikan untuk institusi Polri dan Presiden serta masyarakat Indonesia, lantaran telah tersita perhatiannya dalam perkara tersebut.
Terakhir, Sambo secara khusus meminta maaf dengan rasa penyesalan karena emosinya menyebabkan anak dan istri harus menjalani kondisi saat ini. Dengan ada suara sedikit bergetar, Sambo mengatakan kesalahannya menyebabkan istrinya harus dipenjara dan anak-anaknya harus melanjutkan hidup terpisah dengan orang tua. Sambo menutup rasa penyesalannya dengan harapan agar Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut dengan objektif dan hakim memutuskan perkara tersebut dengan adil. Terima kasih Yang Mulia. 151 hari saya menjalani proses penahanan di Makobrimob. Saya merasa bersalah Yang Mulia karena emosi menutup logika saya. Saya sampaikan rasa bersalah ini dan penyesalan yang pertama kepada keluarga korban Yang Mulia, karena emosi saya kemudian menyebabkan putra keluarga Yosua bisa meninggal dunia. Rasa penyesalan dan bersalah kedua saya sampaikan kepada saudara Richard Eliezer, karena perintah hajar itu kemudian dia lakukan penembakan, itu saya akan bertanggung jawab dan saya merasa salah dan menyesal untuk itu. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan juga rasa bersalah dan penyesalan yang dalam kepada istri saya, Ricky dan Kuat, yang saya harus libatkan dalam cerita tidak benar di Duren 3 sehingga mereka harus jadi terdakwa sekarang. Kemudian rasa bersalah dan penyesalan juga saya sampaikan kepada Kapolri dan institusi Polri serta rekan sejawat yang sudah terlibat dalam cerita tidak benar yang saya sampaikan di Terdakwa pembunuhan Brigadir J Putri Chandrawati tidak melakukan visum dinilai tidak relevan. Pasalnya Putri mengaku tidak melakukan visum lantaran takut dengan Ferdi Sambo. Hal itu disampaikan kuasa hukum Nofriansah Yosua atau Brigadir J Martin Lukas Simanjuntak pada Rabu 11 Januari 2023. Dikutip dari tribunnews.com, Putri mengaku malu dan khawatir tidak diterima lagi oleh Sambo seusai adanya pelecehan yang dialaminya. Martin mengatakan apabila sudah menceritakan pelecehan seharusnya Putri membuktikannya dengan visum. Ia menyebut alasan Putri tersebut tidak masuk akal dan tidak relevan. Martin mengatakan tidak mungkin suami kehilangan rasa cinta kepada istri lantaran sang istri mengalami pelecehan. Ia menambahkan terlebih Sambo pernah mengatakan bahwa Putri cinta pertamanya sejak SMP. Menurut Martin, Ferdi Sambo sebenarnya tidak yakin bahwa ada peristiwa pelecehan terhadap sang istri di Magelang. Ia juga mengatakan bahwa Sambo hanya menilai ekspresi istrinya. Pasalnya dari BAP yang dilakukan Biro Paminal di Propampori, Sambo menyebut peristiwa tersebut halusinasi. Martin menurutkan Ferdi Sambo marah bukan yakin Putri diperkosa namun merasa iba pada sang istri. Hal tersebut yang membuat Sambo merencanakan pembunuhan berencana terhadap Yosua di rumah dinasnya Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan.
Kita beralih ke berita selanjutnya. Sidang terdakwa Putri Chandrawati dipenuhi isak tangis saat majelis hakim menyilahkannya untuk menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa, apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3 pada saat peristiwa penembakan itu terjadi. Saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai. Terdapat sejumlah pengakuan Putri Chandrawati terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang diragukan hakim dalam persidangan pada Rabu 11 Januari 2023 hari ini.
Putri diperiksa sebagai terdakwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Dan terdapat 4 keraguan hakim tersebut, di antaranya Putri Chandrawati mengaku tak tahu Brigadir J ikut ke rumah dinas padahal satu mobil. Dalam sidang tersebut, terdakwa Putri Chandrawati mengaku tak mengetahui orang yang memerintahkan Brigadir J ikut ke rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Saat itu Putri Chandrawati mengklaim baru pulang dari Magelang dan hendak melakukan isolasi mandiri di rumah dinas suaminya. Hakim menanyakan siapa saja yang akhirnya ikut bersama Putri Chandrawati ke rumah dinas. Namun Putri mengaku tak mengetahui siapa saja yang ikut dalam rombongan lantaran sedang tak fokus karena tak enak badan. Hakim Wahyu lantas menegaskan keterangan Putri Chandrawati tersebut sebab berdasarkan keterangan saksi, ada beberapa nama yang ikut dalam mobil tersebut termasuk Brigadir J. Bahkan diketahui Brigadir J duduk di kursi depan mobil yang ditumpangi Putri Chandrawati menuju rumah dinasnya. Kejanggalan kedua yakni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Alimin Ribut Suyono menanyakan alasan Putri Chandrawati yang memilih untuk melakukan isolasi mandiri atau isoman di rumah dinas ketimbang di rumah pribadi usai pulang dari Magelang. Mulanya Hakim Alimin menanyakan soal waktu Putri Chandrawati yang meminta izin kepada Verdi Sambo selaku suami untuk melakukan isoman. Hakim Alimin mendalami kenapa Putri dan Verdi Sambo ingin memanggil Brigadir J. Lantas Majelis Hakim merasa heran kenapa Putri lebih memilih melakukan isolasi di rumah dinas yang saat itu turut ada Brigadir J. Kejanggalan ketiga yakni Putri Chandrawati terus-menerus menangis selama memberikan keterangan di dalam persidangan pada hari ini Rabu 11 Januari 2023. Melihat kondisi seperti itu, Majelis Hakim pun menegur Putri Chandrawati. Sembari berkelakar, Morgan pun menyebut bahwa tangisan Putri Chandrawati dapat membuat Majelis Hakim menangis pula. Kejanggalan selanjutnya yakni keraguan hakim atas pernyataan Putri Chandrawati terkait meminta Brigadir J untuk resign dari pekerjaannya. Kondisi tersebut membuat Hakim Morgan merasa heran, sebab kenapa Putri Chandrawati lebih memilih berbicara secara langsung dengan Brigadir J, padahal ada Ricky Rizal atau anggota lain. Terlebih sebelumnya Putri Chandrawati mengaku merasa dilecehkan oleh Brigadir J. Tadi kamu terangkan bahwa di situ kamu hanya minta si Joshua supaya resign, kan gitu? Betul Yang Mulia. Kenapa harus langsung minta begitu? Kenapa enggak melalui si Ricky atau melalui si siapalah? Apa lagi manggil dia? Kamu resign, kenapa? Mohon izin Yang Mulia. Waktu itu waktu saya sudah di atas sama Susi, saya mendengar ribut-ribut antara Kuat sama Yosua. Karena saya ketakutan pada saat Ricky sudah datang supaya tidak terjadi apa-apa, jadi saya minta tolong makanya Dek Ricky untuk manggil Kuat dulu, baru Yosua untuk menenangkan mereka supaya tidak terjadi ribut-ribut. Ada ribut-ribut antara Kuat dan Yosua ya? Betul. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya, Putri Chandrawati kembali menangis saat menceritakan kronologis saat Brigadir Yosua memaksa masuk ke kamarnya dan melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli.
Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya. Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya
Dakwa pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua atau Brigadir J Putri Chandrawati terlihat beberapa kali menangis saat dimintai keterangan oleh majelis hakim. Bahkan tangisan tersebut sempat membuat Putri berhenti berbicara. Selain itu, majelis hakim pun meminta Putri untuk berhenti menangis. Hal itu terjadi dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Rabu 11 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dikutip dari tribunnews.com, momen Putri menangis itu saat ia memberikan keterangan terkait peristiwa yang dialaminya di Magelang, Jawa Tengah. Mendengar tangisan Putri itu, hakim meminta dirinya untuk berhenti menangis. Hakim Morgan mengatakan, "Sudah, jangan menangis, nanti kami ikut menangis." Ia juga menanyakan bagaimana kondisi Putri, apakah sudah siap untuk melanjutkan sidang pemeriksaan tersebut. Pasalnya, Putri mengaku sedang tidak enak badan dan mengalami gangguan pencernaan. Putri menuturkan dirinya akan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan keterangan dalam persidangan. Sebelumnya, Putri mengaku tidak mudah memberikan keterangan terkait kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Bahkan Putri menyebut untuk cerita kepada sang suami Ferdi Sambo saja dirinya malu. Putri menuturkan ia bingung bagaimana menceritakan hal tersebut dan takut Ferdi Sambo tidak mencintainya lagi. Padahal saat itu saya sangat malu sekali karena saya sebenarnya tidak ingin peristiwa ini diketahui banyak orang karena saya malu. Dan pada saat BAP pun hanya perempuan polwan yang di situ, tapi ada seperti Zoom terdengar suara laki-laki. Udah, Bu, jangan menangis ya. Lama-lama akhirnya jadi ikut menangis nanti. Ya, masih bisa memberi keterangan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin ya. Tadi kan kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan. Saya punya gangguan pencernaan, tapi saya akan berusaha semaksimal. Masih bisa ya. Dalam persidangan kemarin, hakim kembali memutarkan rekaman CCTV saat Putri Chandrawati naik lift bersama Kuat Maruf ke lantai 3 rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuat Maruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuat Maruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Ferdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuat Maruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuat Maruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuat Maruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuat Maruf ke lantai 3.
Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift, padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Ma'ruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu pribadi Sabuli. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Ma'ruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Kalau Pak Ma'ruf itu, saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Badan Hukum bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sesungguhnya saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Lima sembilan itu ya. Tadi kan saudara dari coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya Kuat masuk. Boleh kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi. Tangan saudara itu kan manggil. Jangan di pause ya. Nah, itu kelihatan. Setelah itu saudara ini yang terjadi. Tadi saudara mengatakan bahwa Kuat Ma'ruf ini mengikuti saudara saja. Ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara. Umum terus mencecar Putri Chandrawati dengan pertanyaan-pertanyaan menohok saat di persidangan. Jaksa pun mempertanyakan keputusan Putri dan Sambo yang tak langsung mengklarifikasi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J dan malah memilih melakukan itu saat malam hari. Jaksa menilai aksi pelecehan merupakan perbuatan yang dahsyat. Namun setelah Putri menceritakan hal itu ke Sambo, sang suami memilih akan mengklarifikasi ke Yosua pada malam hari. JPU pun keheranan dengan hal itu dan mempertanyakan alasannya ke Putri Chandrawati. Menurut Putri, dirinya saat itu harus isolasi di rumah. Selain itu, ia juga memiliki seorang bayi yang berumur 1,5 tahun. Disebutnya, Sambo kala itu juga ada kegiatan. Kemudian JPU kembali bertanya apakah Putri lebih mementingkan isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang, Jawa Tengah. Putri lantas mengatakan jika saat itu dirinya telah memaafkan Brigadir J. Siapnya itu kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus isolasi dulu, karena saya mempunyai diri masing-masing pasangan dan kebetulan juga suami saya juga ada kegiatan lanjut. Jadi dia juga bagi suami saya mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya. Jadi bagaimanapun beliau selalu Jadi lebih penting isolasi. bukan begitu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sebenarnya ingin semuanya berjalan baik-baik saja. Kalau memang itu tujuannya isolasi, ini kan saudara kan remaja RR yang notabene akan kembali ke Magelang, ya kan? Nah, Susi ini kan ada di rumah, kan tadi majelis sudah bilang kalau protokol kesehatan di rumah saudara ini sangat
kuat, ya kan? Nah, Susi sendiri itu kan menjaga anak tuh. Mohon izin, kalau Susi itu bukan bagian menjaga anak, tapi di bagian dapur. Ya, tapi dia masuk di dalam rumah ini. Kenapa tidak saudara, ayo ikut ini? Mohon izin, kalau untuk isolasi mandiri itu bukan saudara yang urusnya. betul, karena mereka sudah tahu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah, atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdi Sambo. Lalu dia pun menangis dan meminta pulang kembali ke rumah di Jakarta. Satu dari saya tidak muli-muli jauh-jauh dari kejadian yang Magelang. Pada intinya, korban Yosua ini adalah sesuatu tindakan pelecehan dan juga tindakan kekerasan. Pada saat itu juga saudari mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Brigadir Yosua. Saudari jatuh, berdasarkan cerita saudari jatuh. Apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan kasus yang kedua kasus yang ketiga berdasarkan cerita saudari ini dan saudari itu ada mengalami luka di tubuh saudari. Ingatkan, karena tadi kejadian di tanggal 8 Juli. Betul. Nah kalau pertengahan Juli kan kita bicaranya antara tanggal 15 atau 16 kan gitu. Tapi itu maksud saya yang saya sampaikan bukan di Juli, yang mulia Agustus. Saya ingat saya pada saat saya mau dipatsus. Di sini saudara pertengahan Juli 2022. Betul ya mulia. Bukan Agustus. Tapi saya ingat saya Agustus yang mulia, bukan di Juli itu yang mulia. Bukan di Juli. Bukan di Juli. Pada waktu mau pansus. Mau dipatsus yang mulia. Awal Agustus. Berarti salah keterangan ini. Siap. Gitu ya. Tadi soalnya saudara mau ceritakan, iya di bulan Agustus saya sudah tangkap pertanyaannya kan begitu. Ya, karena memang tapi saya baca di sini kok di bulan Juli, yang benar adalah di bulan Agustus ya. Di Agustus yang mulia. Mendekati pansus, saudara mau dipansus itu, saudara dipansus tanggal berapa? 6 dini hari yang mulia. 6 Agustus dini hari. 6 Agustus? Dini hari. Jadi sekitar itu? Sebelum yang mulia. Sebelum? Di awal bulan Saudara Agustus. sudah tanyakan itu? Sudah. Kenapa kok enggak di tanggal itu aja, pada saat setelah nonton itu? Situasinya saat itu tidak memungkinkan yang mulia, saya akan bertanya ke beliau. Karena sudah kena marah 2 kali tadi? Betul yang mulia. Toh ujungnya juga saudara bertanya juga akhirnya? Saat itu kan beliau sudah Patianma yang mulia. Sudah? Patianma. Apa itu? Di jabatan di Yanma dengan tidak ada jabatan. Oh tidak ada jabatan. Ya. Kalau saudara berani itu bertanya itu? Ya, kalau non aktif kan masih setengah, masih ada sebagai kadif propam, setengah tidak. Gitu ya? Ya. Silakan lanjut.
Ya, silakan. Apa yang ditanyakan di situ? Ya, di sini saksi sempat bertanya kepada saksi Ferdi Sambo, apakah jenderal ada nembak? Kemudian dijawab, saya tidak nembak, masa kau nggak percaya saya? Kemudian saksi menjawab, siap. Benar saudara bertanya begitu kepada Ferdi Sambo? Apa tujuan saudara bertanya begitu kepada Ferdi Sambo? Jadi begini, begitu kita habis menonton situasinya, kan kita menjadi bingung. Kemudian setelah dari kejadian yang kami menonton, dilakukan lagi rekonstruksi saat LP itu berpindah atau ditarik dari Polres ke Polda Metro. Dilakukanlah rekonstruksi. Saat itu harusnya Pak Ferdi Sambo dengan Ibu Putri datang, tetapi tidak jadi. Jadi yang datang hanya Ricky, Richard, dan Kuat. Richard saat itu sudah di Makobrimob, jadi saya mengantarkan Ricky dengan Kuat. Dan rekonstruksi saat itu yang dilakukan adalah penembakannya saja. Jadi tidak ada berbicara dari datang sampai masuk. Jadi hanya berbicara penembakan. Dan itu dianggap oleh penyidik saat itu, yang kami dengar karena di situ ada penyidik Bareskrim, ada Lapor juga, ada Inavis, dinyatakan bahwa ini pas, tembakan ini pas, sesuai. Jadi kita makin bingung, ini kok ceritanya jadi seperti ini gitu. Sehingga pada saat saya sudah memberanikan diri untuk memancing, jadi pertanyaan itu sebenarnya untuk memancing biar Pak Ferdi Sambo cerita kepada saya. Saat sebelum saya dipatsus waktu itu. Karena saya paham, karena saya akan dipatsus, saya sudah akan bertanya aja begitu. Itu tujuannya sebenarnya. Baik, ya ini yang di huruf G ini, saudara sebutkan pertengahan Juli. Tidak, Yang Mulia. Itu selanjutnya sekira pertengahan Juli 2022, setelah Irjen Ferdi Sambo sudah dinonaktifkan, ya, dari saya mencari momen yang tepat di rumah pribadinya. Kemudian saya bertanya kepada Ferdi Sambo, apakah jenderal ada menembak? Ya. Pertengahan Juli ini tanggalnya lupa. Saya lupa itu Yang Mulia. Karena saya ingat saya sebelum Baik, saya kalau patsus. tanggalnya lupa, apakah ini kejadian setelah saudara menonton? Setelah menonton ya? Setelah menonton Yang Mulia. Apakah, ya ini setelah menonton saudara berani bertanya ini ya? Itu karena saat itu sudah... Oke, kalau gitu berapa hari setelah menonton pertanyaan ini muncul? Jauh Yang Mulia. Loh, kejadian kan tanggal 8, ya, di bulan Juli. Saya bertanyanya itu jauh Yang Mulia. Karena habis setelah ada rekonstruksi lagi Yang Mulia. Iya, makanya saya ingatkan. Karena tadi kejadian di tanggal 8 Juli. Betul. Nah kalau pertengahan Juli kan kita bicaranya antara tanggal 15 atau 16 kan gitu. Tapi itu maksud saya yang saya sampaikan bukan di Juli Yang Mulia. Agustus saya ingat saya pada saat saya mau dipatsus. Di sini saudara pertengahan Juli 2022. Betul Yang Mulia. Bukan Agustus. Tapi saya ingat saya Agustus Yang Mulia, bukan di Juli itu Yang Mulia. Bukan di Juli? Bukan di Juli. Pada waktu mau pansus? Mau dipatsus Yang Mulia. Awal Agustus. Berarti salah keterangan ini? Siap. Gitu ya? Apapun menyampaikan dengan ikut proses yang mau ada perintah dari Bapak, dari Pak Ferdi Sambo. Saya sekalian ada CCTV. Saudara sempat menyampaikan dengan saudara bersama ada CCTV. Saya hanya bilang akan menyampaikan untuk mengembalikan CCTV. Mengembalikan CCTV. Apakah ada juga saudara saksi bersama ada Arifan juga bersamaan? Saudara membuatkan suatu surat tanda terima menyerahkan ke CCTV tidak dibuat, tidak ikut. Nah, pada saat saudara saksi menyerahkan di CCTV tersebut, apakah ada pihak penyidik Polda Jakarta menghubungi saudara saksi untuk menanyakan membuka video CCTV tersebut? Setelah diserahkan ada tanggal berapa? Tanggal 10 malam. Ya, bagaimana cara menyampaikan perjalanan AKP Samuel bertanya ke saya, Bang ini untuk CCTV-nya paspornya apa? Karena saya memang tidak pernah buka, saya bilang saya nggak tahu ada paspornya. Mungkin saya cari dengan teknis yang bisa membuka, saya sampaikan. Itu saudara sampaikan. Pada saat tersebut Arif
Yohananya ini propam ya. Memanggil tujuannya apa? Yang ditanya kepada saudara. Beliau tanyakan untuk posisi CCTV. Pertama saya belum paham. Karena kan saya tidak pernah melakukan beliau. Saya tanya CCTV yang mana jenderal. Beliau tanya CCTV di sekitar rumah. CCTV di sekitar rumah. Bukan CCTV di dalam rumah ya. Sekitar rumah. Sekitar rumah. Jawaban dari saksi. Saya bilang sudah saya serahkan ke Polres Donggala. Terus apa jawaban Verdi Sambo tersebut pada saudara? Beliau sudah meninggi suaranya. Meninggi bagaimana penyampaiannya? Siapa yang memerintah? Terus saya hanya jawab siap. Selanjutnya apa? Terus diperintahkan beliau untuk mengambil, kamu ambil CCTV-nya, kamu kopi dan kamu lihat isinya. Kamu ambil CCTV-nya, kamu kopi dan lihat isinya. Itu yang menyampaikan. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Verdi Sambo mengungkapkan rasa bersalahnya kepada keluarga korban atau Brigadir Yosua Huta Barat. Ungkapan rasa bersalah tersebut ia sampaikan dalam sidang saat diperiksa sebagai terdakwa pada Selasa 10 Januari 2023. Tak hanya rasa bersalah terhadap Yosua dan keluarga, Sambo juga mengungkapkan rasa bersalahnya kepada Richard Eliezer atau Baradae. Sambo menuturkan akan bertanggung jawab atas perintah hajar yang diartikan Richard sebagai perintah menembak Yosua. Pernyataan bersalah ketiga disampaikan untuk istrinya Putri Chandrawati dan kedua terdakwa lainnya, yakni Ricky Rizal serta Kuat Maruf. Sambo merasa menyesal karena cerita tembak-menembak yang ia karang menyebabkan ketiga terdakwa terlibat dalam proses hukum. Ungkapan rasa bersalah berikutnya disampaikan untuk institusi Polri dan Presiden serta masyarakat Indonesia, lantaran telah tersita perhatiannya dalam perkara tersebut. Terakhir, Sambo secara khusus meminta maaf dengan rasa penyesalan karena emosinya menyebabkan anak dan istri harus menjalani kondisi saat ini. Dengan ada suara sedikit bergetar, Sambo mengatakan kesalahannya menyebabkan istrinya harus dipenjara dan anak-anaknya harus melanjutkan hidup terpisah dengan orang tua. Sambo menutup rasa penyesalannya dengan harapan agar Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut dengan objektif dan hakim memutuskan perkara tersebut dengan adil. Terima kasih Yang Mulia. 151 hari saya menjalani proses penahanan di Makobrimob. Saya merasa bersalah Yang Mulia, karena emosi menutup logika saya. Saya sampaikan rasa bersalah ini dan penyesalan yang pertama kepada keluarga korban Yang Mulia, karena emosi saya kemudian menyebabkan putra keluarga Yosua bisa meninggal dunia. Rasa penyesalan dan bersalah kedua saya sampaikan kepada saudara Richard Eliezer, karena perintah hajar itu kemudian dia lakukan penembakan, itu saya akan bertanggung jawab dan saya merasa salah dan menyesal untuk itu. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan juga rasa bersalah dan penyesalan yang dalam kepada istri saya, Ricky dan Kuat, yang saya harus libatkan dalam cerita tidak benar di Duren 3 sehingga mereka harus jadi terdakwa sekarang. Kemudian rasa bersalah dan penyesalan juga saya sampaikan kepada Kapolri dan institusi Polri serta rekan sejawat yang sudah terlibat dalam cerita tidak benar yang saya sampaikan di Terdakwa pembunuhan Brigadir J. Putri Chandrawati tidak melakukan visum dinilai tidak relevan. Pasalnya Putri mengaku tidak melakukan visum lantaran takut dengan Verdi Sambo. Hal itu disampaikan kuasa hukum Nofriansah Yosua atau Brigadir J. Martin Lukas Simanjuntak pada Rabu 11 Januari 2023. Dikutip dari tribunnews.com, Putri mengaku malu dan khawatir tidak diterima lagi oleh Sambo seusai adanya pelecehan yang dialaminya. Martin mengatakan apabila sudah menceritakan pelecehan seharusnya Putri membuktikannya dengan visum. Ia menyebut alasan Putri tersebut tidak masuk akal dan tidak relevan. Martin mengatakan tidak mungkin suami kehilangan rasa cinta kepada istri lantaran sang istri mengalami pelecehan.
Ia menambahkan terlebih Sambo pernah mengatakan bahwa putri cinta pertamanya sejak SMP. Menurut Martin, Ferdi Sambo sebenarnya tidak yakin bahwa ada peristiwa pelecehan terhadap sang istri di Magelang. Ia juga mengatakan bahwa Sambo hanya menilai ekspresi istrinya. Pasalnya dari BAP yang dilakukan Biro Paminal di Propampori, Sambo menyebut peristiwa tersebut halusinasi. Martin menurutkan Ferdi Sambo marah bukan yakin putri diperkosa namun merasa iba pada sang istri. Hal tersebut yang membuat Sambo merencanakan pembunuhan berencana terhadap Yosua di rumah dinasnya Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sidang terdakwa Putri Chandrawati dipenuhi isak tangis saat majelis hakim menyilahkannya untuk menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, dari rangkaian
rangkaian pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, terus kemudian persidangan, hingga saatnya terakhir saudara memberi keterangan di persidangan ini sebagai terdakwa. Apa yang hendak saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia. Silakan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sampai saat ini terhadap dakwaan yang ditujukan kepada saya tidak tahu di mana salah saya hingga saya harus menjadi terdakwa seperti ini. Karena saya tidak membunuh siapa-siapa dan saya tidak tahu kalau suami saya akan datang ke Duren 3. Pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, saya sedang dalam keadaan istirahat di dalam kamar tertutup. Dan juga saya ingin meminta maaf kepada para personil Polri yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Doa saya selalu menyertai. Terdapat sejumlah pengakuan Putri Chandrawati terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang diragukan hakim dalam persidangan pada Rabu 11 Januari 2023 hari ini. Putri diperiksa sebagai terdakwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Dan terdapat 4 keraguan hakim tersebut, di antaranya Putri Chandrawati mengaku tak tahu Brigadir J ikut ke rumah dinas padahal satu mobil. Dalam sidang tersebut, terdakwa Putri Chandrawati mengaku tak mengetahui orang yang memerintahkan Brigadir J ikut ke rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Saat itu Putri Chandrawati mengklaim baru pulang dari Magelang dan hendak melakukan isolasi mandiri di rumah dinas suaminya. Hakim menanyakan siapa saja yang akhirnya ikut bersama Putri Chandrawati ke rumah dinas. Namun Putri mengaku tak mengetahui siapa saja yang ikut dalam rombongan lantaran sedang tak fokus karena tak enak badan. Hakim Wahyu lantas menegaskan keterangan Putri Chandrawati tersebut sebab berdasarkan keterangan saksi, ada beberapa nama yang ikut dalam mobil tersebut termasuk Brigadir J. Bahkan diketahui Brigadir J duduk di kursi depan mobil yang ditumpangi Putri Chandrawati menuju rumah dinasnya. Kejanggalan kedua yakni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Alimin Ribut Suyono menanyakan alasan Putri Chandrawati yang memilih untuk melakukan isolasi mandiri atau isoman di rumah dinas ketimbang di rumah pribadi usai pulang dari Magelang. Mulanya Hakim Alimin menanyakan soal waktu Putri Chandrawati yang meminta izin kepada Ferdi Sambo selaku suami untuk melakukan isoman. Hakim Alimin mendalami kenapa Putri dan Ferdi Sambo ingin memanggil Brigadir J. Lantas Majelis Hakim merasa heran kenapa Putri lebih memilih melakukan isolasi di rumah dinas yang saat itu turut ada Brigadir J. Kejanggalan ketiga yakni Putri Chandrawati terus-menerus menangis selama memberikan keterangan di dalam persidangan pada hari ini Rabu 11 Januari 2023. Melihat kondisi seperti itu, Majelis Hakim pun menegur Putri Chandrawati. Sembari berkelakar, Morgan pun menyebut bahwa tangisan Putri Chandrawati dapat membuat Majelis Hakim menangis pula. Kejanggalan selanjutnya yakni keraguan hakim atas pernyataan Putri Chandrawati terkait meminta Brigadir J untuk resign dari pekerjaannya. Kondisi tersebut membuat Hakim Morgan merasa heran, sebab kenapa Putri Chandrawati lebih memilih berbicara secara langsung dengan Brigadir J, padahal ada Ricky Rizal atau anggota lain. Terlebih sebelumnya Putri Chandrawati mengaku merasa dilecehkan oleh Brigadir J. Tadi kamu terangkan bahwa
Di situ kamu hanya minta si Joshua supaya resign, kan gitu? Betul Yang Mulia. Kenapa harus langsung minta begitu? Kenapa enggak melalui si Ricky atau melalui si siapalah? Apa lagi manggil dia? Kamu resign, kenapa? Mohon izin Yang Mulia. Waktu itu waktu saya sudah di atas sama Susi, saya mendengar ribut-ribut antara Kuat sama Yosua. Karena saya ketakutan pada saat Ricky sudah datang supaya tidak terjadi apa-apa, jadi saya minta tolong makanya Dek Ricky untuk manggil Kuat dulu, baru Yosua untuk menenangkan mereka supaya tidak terjadi ribut-ribut. Ada ribut-ribut antara Kuat dan Yosua ya? Betul. Persidangan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguak fakta baru. Putri Chandrawati mengaku hanya diam saat ditanya LPSK soal dugaan perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua. Pasalnya Putri saat itu kesal lantaran pertanyaan LPSK itu dinilainya tak patut dijawab. Apalagi dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual dari Brigadir Yosua. Putri Chandrawati menjelaskan protes itu disampaikannya saat diperiksa LPSK di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu dia diperiksa oleh ahli psikiater dan psikolog. Menurutnya dirinya sempat masih kooperatif saat diperiksa ahli psikiater dari LPSK. Lebih lanjut, Putri menambahkan kasus pelecehan seksual tersebut tak hanya membuat malu dirinya sebagai perempuan, akan tetapi anak-anaknya yang juga turut terdampak akibat kejadian tersebut. Sebelumnya Putri Chandrawati ada di Makassar ini karena sudah tua orang tuanya, susah juga dirawat, maka dia bawa itu orang tuanya di daerah jauh, di Palopo. Dia bawa ke Palopo, dia simpan saya di situ. Coba yang tidak ada KTP, tidak ada apa. Bayangkan, ini sudah terjadi di Makassar. Ya, dia bawa dia simpan itu orang tuanya di daerah jauh. Oh, kemudian ya dia tinggalkan. Berarti sudah membuang. Ya. Nah, supaya ini tidak terjadi maka Al-Quran hadir memerintahkan kepada umat manusia untuk menjaga dan merawat kedua orang tuanya. Itulah disebutkan dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Ada lagi ayat dalam surah Al-Isra menyebutkan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Bagaimana caranya Al-Quran kita menjaga adat bicara kepada ayah ibu yang sudah tua. Bukan hanya yang sudah tua, ayah ibu kita, orang tua kita. Al-Quran memerintahkan jangan berkata ah. Jangan berkata ah, apalagi membentaknya. Dan katakan bicara kepada mereka dengan bicara yang baik, yang mulia. Qul lahuma qawlan karima. Bicara yang mulia, yang berakhlak, yang enak didengar. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Waqfid lahuma, rendahkan. Waqfid lahuma, di hadapan keduanya, minadzulli. Minadzulli itu artinya kehinaanmu. Jadi sekalipun Pak Camat anaknya, camatnya jangan dibawa ke depan orang tua. Itu maksudnya. Waqfid lahuma janahadzulli. Kalau dia wali kota, jangan bawa wali kotanya ke depan orang tua. Kalau dia presiden, jangan bawa jabatannya di hadapan keduanya. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Karena didasari pada kasih sayang, pada rasa cinta. Ya, itu luar biasa ajaran Islam. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Ada ulama besar
ketika mengadakan pengajian seperti ini, dia tahu di situ ada orang tuanya yang hadir. Maka tadinya dia berada pada posisi di atas, pada tempat tribun yang tinggi. Lalu kemudian dia lihat, dia harus turun. Ya, tidak boleh mengatasi. Ya, harus lebih di bawah, selangkah. Kalau begitu, bukan hanya suara yang direndahkan, tapi juga badan. Jadi suara anak yang ideal itu tidak melampaui volume suara orang tua. Nah, itu luar biasanya agama Islam. Bagaimana mengajarkan kepada kita qaulan karima. Jadi selepel lebih di bawah, baik fisik, posisi maupun suara. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan kepada keduanya dengan doa, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi selalu doakan, apakah itu hidup atau meninggal, apalagi meninggal. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya dalam hal berdoa, apakah orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal. Anak yang baik adalah anak yang selalu mendoakan, titip doanya setelah melaksanakan sholat. Jadi idealnya doa Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu 5 kali dibaca. 5 kali dibaca. Ya. Itu idealnya. Kalau ada anak yang mendoakan orang tuanya atau membesuk orang tuanya atau mengunjungi orang tuanya sekali 1 tahun, nanti hari ibu, tanggal berapa itu hari ibu? Baru berapa hari yang lalu kan, tanggal 22 bulan 12. Nanti tanggal 22 bulan 12 itu bukan anak namanya, ya, anak meleperu. Ya. Makanya kalau mereka memperingati hari ibu, boleh jadi hari ibunya itu mengenang ibunya, mengingat ibunya, mendoakan ibunya, memperhatikan ibunya sekali 1 tahun. Tapi kalau kita dalam Islam 5 kali sehari, ya, 5 kali sehari mengenangnya, mengingatnya, dan senantiasa ya menjaganya. Nah, itulah yang diajarkan kita kepada umat manusia ini dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi ditanya, man ahaqqu bisuhbati, ya, man ahaqqu, siapa yang paling berhak ya untuk saya muliakan. Apa kata Rasulullah? Ummuka, ibumu. Thumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kedua nih roh. Thumma man, pada siapa lagi Rasulullah? Ummuka, ibumu. Thumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Abaka, abuka, bapakmu. Jadi 3 kali disebutkan ibu, baru disebutkan ayah. Ada ulama mengatakan maka posisi ibu 3 derajat lebih tinggi daripada posisinya ayah. Ulama menjelaskan bahwa kenapa 3 derajat? Karena ada 3 yang dilakukan oleh ibu tidak dilakukan oleh ayah. Ibu yang mengandung, di mana-mana kita dibawa, beratnya janinnya
4 kilo. 4 kilo dibawa kemana-mana selama 9 bulan. Coba kita beda 4 kilo, 2 kilo, jamin 4 kilo, 1 kilo mau kita bawa kelapa di mana-mana. Ya, 1 biji mau kelapa kita bawa. Coba-coba itu. Ya. Tidak bisa. Yang bisa begitu ibu, perempuan. Ya. Itu yang pertama. Yang tidak dilakukan oleh ayah. Yang kedua, kata ulama, ibu itu melahirkan. Ayah hanya menunggu di luar merokok. Kadang-kadang di warkop menunggu. Ya, nanti ada telepon, lahir mianata, baru pergi rumah sakit. Ya, tapi ibu di dalam yang memperjuangkan antara mati dengan hidup untuk bisa melahirkan anaknya. Itu yang kedua, yang tidak dilakukan oleh sang ayah. Apalagi yang ketiga, menyusui selama 2 tahun atau beberapa bulan. Nah, ini kegiatan yang dilakukan oleh ibu yang tidak dilakukan oleh ayah. Jadi seorang ibu mendapatkan posisi 3 derajat dibanding ayah karena memang jasa-jasanya yang luar biasa kepada putra-putrinya. Pernah suatu hari ada sahabat yang menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji sampai selesai. Ini perjalanan Yaman ke Mekah itu 2 hari 2 malam kalau naik onta. Ini digendong ini. Kalau naik pesawat 2 jam. Jadi kira-kira jaraknya antara Jakarta dengan Makassar. Ya, dia gendong ibunya pergi haji, keliling sampai selesai tawaf sa'i, lalu menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berbakti kepada ibu saya. Kira-kira dosa-dosa saya bisa enggak diampuni dengan bakti saya itu? Apa kata Rasulullah? Setetes saja air susunya itu belum terbalas. Kau 2 hari gendong, ya, sampai selesai haji, hanya 1 tetes belum sebanding. Itu baru 1 tetes, belum yang lain-lain. Ya, belum yang lain-lain. Sampai berjenggot, berkumis masih dikasih makan. Ya. Karena itu inilah keistimewaannya perempuan, inilah keistimewaannya ibu. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi juga menyebutkan, kata Allah berfirman, Anar Rahim, saya ini Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa khalaqtur rahim, saya yang menciptakan rahim. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, saya meminjamkan nama saya itu kepada satu tempat rahim di mana manusia berada selama 9 bulan. Jadi rahim perempuan itu pinjaman dari nama Allah, makanya dinamakan rahim. Rahim itu nama Allah, diambil dari namanya Allah lalu dipinjamkan pada satu tempat di mana kita berada di tempat itu selama 9 bulan. Sehingga dari istilah itu lahir istilah silaturahim. Silaturahim artinya menjaga hubungan tali
kasih. Maka orang yang menjaga hubungan silaturahim adalah orang yang sesungguhnya mengamalkan nilai-nilai dari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, yaitu rahim. Nah, inilah yang dimiliki oleh ibu. Ya. Jadi silaturahim artinya jalinan kasih sayang. Dari situlah kita membangun hubungan. Maka Nabi mengatakan tahadu tahabu. Kalau mau wujudkan jalinan kasih sayang, ibu yang bikin barongko kirim-kirim juga ke Pak Imam. Nah, Nabi perintahkan tahadu tahabu, saling menghadiahi agar muncul kasih sayang. Jadi kalau ada yang bisa hadiah-hadiah, itu sebagai bentuk jalinan silaturahim. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, perempuan atau seorang ibu ini punya peranan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan ibu, bahasa Arabnya ummun. Biasa kita bilang ummi, ya, ummi, ummun. Ya, ummun itu artinya sumber. Ya, sumber. Maksudnya sumber apa? Sumber ketenangan. Makanya kalau kita lihat biasa anak-anak kecil kalau menangis sudah dikasih permen, dikasih mainan, dikasih makanan, masih saja menangis. Nanti lihat ibunya baru berhenti menangis. Kenapa? Karena ibunya adalah sumber ketenangannya. Yang lain-lain itu kalau sudah ada ibunya di sampingnya, baru dia cari mainan. Itu anak yang belum ada virus-virus yang lain. Tapi kalau sudah ada virus HP, lebih utama itu HP daripada ibunya. Sudah ada virus. Tapi kalau masih lugu anak itu, belum terkontaminasi dengan yang lain-lain, ibunya itu nomor satu. Nah, dikasih permen, dikasih, ibunya dulu yang dilihat, cari. Nanti kalau sudah tahu ibunya ada di mana, baru cari mainan. Itulah artinya ummun, ibu, sumber kenikmatan untuk dipandang. Jadi anak yang memandang ibunya merasa tenang berada di dekat ibunya, itu artinya ummun. Dari kata ummun ini lahir istilah imam. Imam itu artinya pemimpin. Artinya menjadi pemimpin yang baik itu tergantung dari didikan seorang ibu. Menjadi generasi yang baik sangat ditentukan oleh seorang ibu. Jangan harap anak-anak kita bisa belajar dengan baik, beribadah dengan baik, berakhlak dengan baik, kalau dalam keluarganya itu tidak ada contoh. Dan contoh yang pertama dilihat anak itu ibu. Makanya Nabi riwayat mengatakan al-ummu madrasatul ula, al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama yang dilihat, yang dijadikan contoh dari anak. Kalau ada ibu, ayah sudah azan maghrib masih tinggal di luar, duduk-duduk,
maka pasti anaknya keliaran keluar kemana-mana. Ya, jangan harap anaknya mau sholat maghrib kalau bapak ibunya itu masih di luar rumah ngobrol tidak jelas. Pasti anaknya juga. Andai misalnya ada anak, ya orang tuanya sholat maghrib misalnya, waktu maghrib orang tuanya masih keluyuran di luar, masih duduk-duduk merokok santai, masih ngerumpi ibunya di luar. Ya kan biasa itu ada rumah, pokoknya di luar saja tinggal, karena di dalam itu Tommy kamarnya, itu Tommy dapurnya kodong, itu Tommy ruang tamunya, itu Tommy. Ya makanya lebih banyak tinggal di luar misalnya. Waktu maghrib masih tinggal di luar. Biasanya anaknya juga keluyuran. Tapi kalau ada anak berbeda dengan orang tuanya, ini anak luar biasa namanya. Jadi anak-anak yang bersifat orang tua. Kalau anak-anak bersifat anak-anak itu biasa, Pak. Jadi kalau ada anak-anak lari-lari di masjid, jangan mikir marah, karena biasa gitu. Anak-anak lari-lari. Kenapa itu lari-lari? Karena anak. Yang luar biasa itu anak-anak masih tua-tua. Wih, anak-anak kecil tapi memperhatikan ceramah misalnya. Wah, itu luar biasa itu. Anak-anak, wih, pokoknya matanya itu begini terus. Ya anak-anak roh, baru kelas 1 SD, tapi luar biasa. Wah, itu luar biasa namanya. Anak-anak yang bersifat orang tua. Ya kalau orang tua bersifat orang tua, wajar itu. Ya seperti kita ini, orang tua, ya memang sifatnya orang tua. Yang bahaya itu orang tua lari-lari di masjid. Ya, lari-lari orang tua. Wah, ini yang bahaya. Ya. Nah, ternyata orang tua, terutama ibu, itu adalah sumber utama dari pembinaan generasi. Yang saatnya nanti anak itu menjadi imam, menjadi pemimpin. Suksesnya seorang imam sangat ditentukan oleh keluarganya, terutama ibunya. Ya. Nah, dari situlah kemudian ada lagi istilah ummah. Jadi sudah 3 ini bentukan kata ini. Ummun itu ibu, imam itu pemimpin, ummah itu masyarakat. Maka masyarakat menjadi baik kalau keluarga itu baik. Tapi kalau keluarga itu tidak beres, maka masyarakat susah menjadi baik. Makanya kalau ada istilah jagai anak tak, nah itu ditujukan kepada orang tua itu. Jagai anak tak ditujukan kepada orang tua. Kalau semua rumah, semua ayah, semua ibu menjaga anaknya, anak tidur itu polisi, ya tidur itu Pak Camat, enak tidurnya Pak Camat, enak tidurnya Pak Lurah, tenang. Kenapa? Karena orang tua berfungsi. Ya, orang tua berfungsi di rumah. Yang masalah ini di masyarakat kita, orang tua tidak berfungsi. Akhirnya sibuk polisi di luar. Kenapa? Karena anaknya sendiri tidak bisa diurus. Jadi jangan mikir salahkan itu polisi, tidak bisa jaga keamanan. Banyaknya itu diurus satu kelurahan, banyaknya itu diurus satu kecamatan, banyaknya itu diurus satu kabupaten kota. Setiap masalah disalahkan lagi Pak Lurah, setiap lagi masalah disalahkan Pak Camat, setiap disalahkan oleh polisi, salahkan orang tuanya. Mana orang tuanya ini? 2 saja anaknya tidak bisa diurus, 1 anaknya tidak bisa diurus. Nah, inilah jadi peran ibu dalam menjaga, membina dan merawat anak menjadi anak yang berkualitas untuk menjadi pemimpin masa depan, agar tercipta satu masyarakat yang baik. Itu sangat ditentukan oleh faktor keluarga, terutama ibu. Maka
ibu itu dinamakan dengan ummun. Ya, ummun. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa keberhasilan seseorang itu karena ada perempuan di belakangnya. Dan perempuan itu bisa jadi istrinya kah? Atau yang paling utama adalah ibunya. Ya, ibunya. Makanya tergelincirnya satu atau seseorang itu juga karena perempuan di belakangnya. Ya, mungkin karena istrinya kah? Atau karena ibunya. Makanya di dalam Suratul Lahab, Suratul Masad, Allah menyebutkan peran itu. Allah berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Itu Abu Lahab nanti di neraka ditabah-tabah. Tabbat yada abi lahab wa tabbah. Jadi tabah itu bahasa Arab. Tabah, ditabah-tabah matu Abu Lahab. Ya, ada tabah oti, tabah telok, tabah apa sih? Tabah-tabah. Nah, itu Abu Lahab nanti ditabah-tabah, digoreng-goreng di akhirat, di neraka. Siapa yang goreng-goreng? Yang sediakan api untuk digoreng-goreng, ditabah-tabah itu wamra'atuhu, perempuannya. Ya, ini istrinya. Wamra'atuhu, istrinya. Hammalatal hatab, yang menyediakan kayu bakar. Kenapa? Karena istrinya pernah mensupport Abu Lahab dengan kalung emas yang dimilikinya. Istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamilah. Ummu Jamilah namanya lagi. Bilang sama Abu Lahab suaminya, ini kalung emas saya jual, uangnya kau pakai untuk menghalangi dan merusak dakwahnya Muhammad, kalau perlu orangnya, supaya tidak menyebar itu dakwahnya. Turunlah ini ayat, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Emasnya, kalung emasnya itu istrinya Abu Lahab nanti berubah menjadi kalung api di neraka. Jadi ini menunjukkan bahwa laki-laki itu sangat dipengaruhi oleh perempuan, dan perempuan itu yang paling berpengaruh adalah ibu. Ya, ibu punya peran besar dalam membina keluarga. Dan karena itu orang tua yang baik adalah orang tua yang merawat putra-putrinya, dan anak yang baik adalah anak yang senantiasa merawat dan berbakti kepada ayah ibunya. Tidak mesti harus menunggu hari ibu atau hari ayah, karena ada toh itu hari ayah. Hari apa itu kalau hari ayah? Ya, kalau kita buka internet hari ayah, muncul itu. Ada tuh itu hari suami. Ya, ada tuh hari istri barangkali. Oh, tidak ada kayaknya hari suami, hari istri, tidak ada. Yang ada itu hari ayah, hari. Kenapa tidak ada hari suami? Karena hampir semua rata-rata orang kalau tidak cerai selalu sama suami istrinya kan. Ya, makanya tidak perlu ada hari suami, karena setiap hari ada. Nah, orang barat ini karena tidak pernah ketemu sama ayahnya, tidak pernah ketemu sama ibunya, dia kasih satu hari untuk. Jadi ayahnya seperti pahlawan, ibunya seperti pahlawan. Kenapa? Hari pahlawan itu nanti 17 Agustus baru kita mengenang. Mari kita mengenang pahlawan yang mendahului kita. Hening cipta dimulai. Satu kali di 1 tahun itu hening cipta. Jadi seperti pahlawan ibunya. Sayang itu kalau ada anak yang mengingat orang tuanya hanya 1 kali 1 tahun. Ya, itu luar biasa
durhakanya. Nauzubillahi min zalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah. Allahu taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang Allah yang dibagi-bagi di muka bumi ini, sekian miliar, memanfaatkan rahmat itu, menikmati rahmat itu, sehingga anak menikmati kasih sayangnya orang tuanya, sekalipun ada orang tua yang membuang anaknya. Tapi itu hanya kasus, bukan orang tua yang normal. Biasanya yang tidak normal, karena mungkin malu ada anaknya sehingga dibuang itu anak. Itu kan tidak normal. Tapi yang melahirkan normal, pasti Allah menitipkan rasa rahmat itu kepada orang tua, sampai rela tidak tidur untuk menjaga anaknya supaya tidak menangis malam hari. Itu alami, natural. Begitu juga anak kepada orang tua. Anak kepada orang tua mencintai orang tuanya, menyayangi orang tuanya. Itu sesuatu yang alami yang Allah titipkan pada jiwanya anak itu, agar dia mencintai orang tuanya, ayah ibunya. Sekalipun banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan mungkin lebih banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya daripada orang tua yang membenci anaknya. Banyak. Lebih banyak persentasenya anak yang mengabaikan orang tuanya, ya lebih banyak persentasenya daripada orang tua yang mengabaikan anaknya. Karena secara alami biasanya orang tua itu sangat mendalam cintanya kepada anaknya, biasanya. Nah, supaya ini tidak terjadi ketimpangan, maka jangan sampai rasa cinta sama dengan cinta orang tua yang dititipkan kepada anaknya itu hilang. Rasa cinta anak kepada orang tuanya jangan sampai itu hilang. Maka Allah wajibkan, Allah perintahkan kepada anak untuk merawat orang tuanya. Jadi bisa saja ada anak yang merawat orang tuanya tapi tidak sama cara merawat anaknya, tidak sama. Sekalipun banyak juga anak yang merawat orang tuanya karena takut dosa. Jadi beda itu kan. Merawat orang tua karena takut dosa, merawat anak karena cinta kepada anak. Nah, itu sudah beda. Jadi jangan sampai rasa cinta itu hilang. Maka ajaran Al-Quran, hadis Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada anak untuk merawat dan menjaga orang tuanya. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan mensyirikatkan,
mensekutukan dengannya sesuatu pun, dan kepada orang tua berlaku ihsan. Berlaku ihsan. Kalau kita lihat redaksi Al-Quran, Allah menggunakan kata-kata bi, bukan wa'ala. Al-Quran tidak mengatakan wa'alal walidaini ihsana, tapi Al-Quran mengatakan wabi walidaini ihsana. Beda itu. Kalau ala bisa jarak jauh, kita berbakti kepada orang tua bisa jarak jauh. Tapi kalau bi harus dekat, baktinya itu harus dekat. Bukan hanya dekat hati, tapi dekat fisik. Makanya biasa kita dengarkan Guru Tasanusi memberikan contoh. Taruhlah misalnya ada anak yang bernama Jupri. Tidak ada Pak Jupri sini, tidak ada Jupri. Ya, misalnya Jupri. Disampaikan kepadanya bahwa ibumu sakit di Bulukumba. Ya, ibumu sakit di Bulukumba. Dia ada di Makassar. Maka kalau wa'alal walidaini ihsana, maka Jufri tinggal mengirim obat penurun tekanan darah tinggi, dikirim kepada ibunya Indo Upe di Bulukumba, kepada yang terhormat ibunda Indo Upe. Ya, ini kita minum obat supaya sembuh. Al-Quran tidak mengatakan begitu. Al-Quran mengatakan wabil walidaini ihsana. Ketika Jupri mendengarkan ibunya sakit di Bulukumba, maka dia tinggalkan pekerjaannya di Makassar untuk pergi ke Bulukumba. Karena hadirnya Jupri di samping ibunya itu jadi obat ibunya. Lebih menjadi obat kehadirannya anaknya daripada obat yang dikirim anaknya. Nah, itu artinya wabil walidaini ihsan. Itu bahasanya Al-Quran. Jadi seharusnya rumah yang baik adalah rumah yang didiami oleh 3 generasi. Generasi kakek nenek, generasi ayah yang menjadi anak dari kakek, kemudian generasi anak yang menjadi cucu dari kakek. Jadi generasi anak dari ayah, generasi anak dari kakek. Jadi 3 generasi seharusnya. Yang kadang-kadang ada di negara tertentu, kalau sudah tua ayah ibunya tidak tahu mau dikemanakan, sehingga harus dititip di panti jompo. Itu masih mending. Kadang-kadang ada yang dibuang di hutan, jadi biar dimakan binatang buas, lalu tidak ada jejaknya, karena sudah tidak bisa lagi dirawat. Ada juga dititip di rumah sakit untuk disuntik mati, itu nasib. Ya, karena ini sudah tua rentan, tidak tahu mau bikin apa, ditemani juga ngobrol tidak jamu. Ya, sering saja buang air yang tidak beres. Samalah dengan anak-anak, jadi kembali ke anak-anak. Karena Al-Quran memang mengatakan waman nu'ammirhu nunakishu bil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan model ciptaannya. Jadi yang tua kembali menjadi anak-anak. Makanya cara bicaranya juga seperti anak-anak, cara buang airnya juga seperti anak-anak. Daripada menyusahkan misalnya di rumah, maka biasa ada dia titip orang tuanya di rumah sakit untuk disuntik mati. Ya, daripada tersiksa katanya. Tapi ternyata informasi di Makassar ini, ya, ini sudah terjadi juga begini. Jadi anak membuang orang tuanya, sudah terjadi. Pak Wali Kota pernah sampaikan, ada di Makassar ini karena sudah tua orang tuanya, susah juga dirawat, maka dia
dia bawa itu orang tuanya di daerah jauh, di Palopo. Dia bawa ke Palopo, dia simpan saya di situ. Coba yang tidak ada KTP, tidak ada apa. Bayangkan, ini sudah terjadi di Makassar. Ya, dia bawa dia simpan itu orang tuanya di daerah jauh. Oh, kemudian ya dia tinggalkan. Berarti sudah membuang. Ya. Nah, supaya ini tidak terjadi, maka Al-Quran hadir memerintahkan kepada umat manusia untuk menjaga dan merawat kedua orang tuanya. Itulah disebutkan dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Ada lagi ayat dalam surah Al-Isra menyebutkan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Bagaimana caranya Al-Quran kita menjaga adat bicara kepada ayah ibu yang sudah tua. Bukan hanya yang sudah tua, ayah ibu kita, orang tua kita. Al-Quran memerintahkan jangan berkata ah. Jangan berkata ah, apalagi membentaknya. Dan katakan, bicara kepada mereka dengan bicara yang baik, yang mulia. Qul lahuma qawlan karima. Bicara yang mulia, yang berakhlak, yang enak didengar. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Wakhfid lahuma, rendahkan. Wakhfid lahuma, di hadapan keduanya, minadzulli. Minadzulli itu artinya kehinaanmu. Jadi sekalipun Pak Camat anaknya, camatnya jangan dibawa ke depan orang tua. Itu maksudnya. Wakhfid lahuma janahadz dzulli. Kalau dia wali kota, jangan bawa wali kotanya ke depan orang tua. Kalau dia presiden, jangan bawa jabatannya di hadapan keduanya. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Karena didasari pada kasih sayang, pada rasa cinta. Ya, itu luar biasa ajaran Islam. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Ada ulama besar ketika mengadakan pengajian seperti ini, dia tahu di situ ada orang tuanya yang hadir. Maka tadinya dia berada pada posisi di atas, pada tempat tribun yang tinggi. Lalu kemudian dia lihat, dia harus turun. Ya, tidak boleh mengatasi. Ya, harus lebih di bawah, selangkah. Kalau begitu, bukan hanya suara yang direndahkan, tapi juga badan. Jadi suara anak yang ideal itu tidak melampaui volume suara orang tua. Itu luar biasanya agama Islam. Bagaimana mengajarkan kepada kita qaulan karima. Jadi selepel melakukan pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Awalnya Putri menceritakan kegiatannya sebelum adanya pelecehan seksual di Magelang pada 7 Juli. Saat itu dirinya tak banyak melakukan kegiatan lantaran bangun siang. Setelah bangun, Putri menyatakan bahwa dirinya pun memutuskan untuk mandi dan turun makan siang. Seusai makan siang, dia memutuskan kembali untuk tidur karena sedang tidak enak badan. Saat itu Putri mengaku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Namun sebelum tidur, dirinya terlebih dahulu menutup pintu kaca kamarnya.
Tak lama setelah tertidur, Putri menyatakan bahwa dirinya pun kaget karena mendengar bunyi pintu yang dibuka dengan keras. Saat membuka mata, dirinya pun kaget Brigadir Yosua sudah berada di dekat kakinya. Putri sembari menangis saat menceritakan ulang insiden tersebut di persidangan. Dia pun beberapa kali menghentikan ceritanya dan menangis terseduh-seduh di hadapan hakim. Meski demikian, seusai diperkosa, Putri mengaku memanggil kembali Brigadir Yosua ke kamarnya dan menyatakan jika dirinya mengampuni perbuatan keji itu. Ia menyangkal dirinya berduaan dengan Brigadir Yosua di dalam kamar rumah Magelang, Jawa Tengah. Putri awalnya meminta terdakwa Bribka Riki Rizal untuk memanggil Yosua ke kamarnya, lalu ia membantah hanya berduaan saja bersama Yosua di kamar. Putri mengatakan Riki sempat ada di kamarnya. Saat di kamar, maksud Putri memanggil Yosua adalah untuk menyampaikan bahwa dirinya mengampuni perbuatan yang dilakukan Yosua kepadanya. Adapun Putri kemudian mengatakan bahwa dia mengampuni atas perbuatannya dan meminta Yosua untuk resign dari pekerjaan sebagai sopir atau ajudan suaminya. Sepanjang persidangan, Putri nampak menangis saat berbicara. Hal itu membuat hakim anggota menegurnya. Banyak sekali pemberitaan mengenai pada saat LPSK mengunjungi saudara dianggap tidak kooperatif karena saudara tidak bisa diperiksa. Sementara pada saat diperiksa Komnas Perempuan, Komnas HAM maupun Apsifor, pihak-pihak yang lain ini bisa memeriksa dan mengakses saudara. Bisa saudara ceritakan kenapa pada saat LPSK memeriksa saudara tidak bisa memeriksa saudara? Waktu itu dari LPSK datang ke rumah saya yang di Saguling, terus saya diperiksa oleh, kalau tidak salah, satu psikiater, satunya lagi psikolog. Waktu itu saya masih sempat komunikasi sama psikiaternya, tetapi pada saat berkomunikasi sama psikolog, saya diam. Kenapa saudara diam? Apa yang ditanyakan oleh psikolog tersebut? Karena di awal dia langsung menyampaikan Silakan kalau mau minum dulu nggak apa-apa. Karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya Dakwa pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua atau Brigadir J Putri Chandrawati terlihat beberapa kali menangis saat dimintai keterangan oleh majelis hakim. Bahkan tangisan tersebut sempat membuat Putri berhenti berbicara. Selain itu, majelis hakim pun meminta Putri untuk berhenti menangis. Hal itu terjadi dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Rabu 11 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dikutip dari tribunnews.com, momen Putri menangis itu saat ia memberikan keterangan terkait peristiwa yang dialaminya di Magelang, Jawa Tengah. Mendengar tangisan Putri itu, hakim meminta dirinya untuk berhenti menangis. Hakim Morgan mengatakan, "Sudah, jangan menangis, nanti kami ikut menangis."
Ia juga menanyakan bagaimana kondisi Putri, apakah sudah siap untuk melanjutkan sidang pemeriksaan tersebut. Pasalnya, Putri mengaku sedang tidak enak badan dan mengalami gangguan pencernaan. Putri menuturkan dirinya akan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan keterangan dalam persidangan. Sebelumnya, Putri mengaku tidak mudah memberikan keterangan terkait kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Bahkan Putri menyebut untuk cerita kepada sang suami Ferdi Sambo saja dirinya malu. Untuk melaksanakan ibadah haji sampai selesai. Ini perjalanan Yaman ke Mekah itu 2 hari 2 malam kalau naik onta. Ini digendong ini. Kalau naik pesawat 2 jam. Jadi kira-kira jaraknya antara Jakarta dengan Makassar. Ya. Dia gendong ibunya pergi haji. Keliling sampai selesai tawaf sa'i. Lalu menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berbakti kepada ibu saya. Kira-kira dosa-dosa saya bisa enggak diampuni dengan bakti saya itu? Apa kata Rasulullah? Setetes saja air susunya itu belum terbalas. Kau 2 hari gendong, ya, sampai selesai haji, hanya 1 tetes belum sebanding. Itu baru 1 tetes, belum yang lain-lain. Ya, belum yang lain-lain. Sampai berjenggot, berkumis masih dikasih makan. Ya. Karena itu inilah keistimewanya perempuan, inilah keistimewanya ibu. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi juga menyebutkan, kata Allah berfirman, Anar Rahim, saya ini Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa khalaqtur rahim, saya yang menciptakan rahim. Saguling di hari penembakan Yosua. Dalam rekaman tersebut nampak Putri seolah mengajak Kuatmaruf memasuki lift menuju ruang 3. Padahal sebelumnya Putri mengaku jika lantai 3 merupakan ruangan privasi. Hanya keluarga inti Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati saja yang diizinkan masuk ke ruangan tersebut. Seketika diingatkan hakim dengan rekaman CCTV itu, Putri nampak diam, tak berkutik. Putri nampak tak menyangka majelis hakim akan mematahkan alibinya dengan sebuah video. Pasalnya pernyataan Putri itu berbanding terbalik dengan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan pengadilan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait alasan Kuatmaruf diajak Putri Chandrawati ikut naik ke lantai 3 rumah pribadi Ferdi Sambo. Peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Di momen itu pula lah diduga terjadi perencanaan pembunuhan yang hingga kini tak diakui Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri mengatakan jika dirinya baru mengetahui Kuatmaruf mengantarkannya ke lantai 3 saat pemeriksaan di Barreskrim. Ia pun juga mengaku lupa hal apa yang dibicarakan saat itu. Tak lantas percaya, hakim pun memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan. Terlihat di rekaman tersebut, Putri Chandrawati lah yang mengajak Kuatmaruf untuk masuk ke dalam lift bersamanya. Di momen itu, Putri bahkan meminta ART-nya yang lain untuk keluar, sementara ia berdua dengan Kuatmaruf naik lift. Melihat rekaman tersebut, wajah Putri Chandrawati tampak heran. Ia lantas mengaku lupa akan percakapan dan maksudnya mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Di momen itu, hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuatmaruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu pribadi Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuatmaruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja, begitu ya? Kalau Pak Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu
punya peranan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan ibu, bahasa Arabnya ummun. Biasa kita bilang ummi, ya, ummi, ummun. Ya, ummun itu artinya sumber. Ya, sumber. Maksudnya sumber apa? Sumber ketenangan. Makanya kalau kita lihat biasa anak-anak kecil kalau menangis sudah dikasih permen, dikasih mainan, dikasih makanan, masih saja menangis. Nanti lihat ibunya baru berhenti menangis. Kenapa? Karena ibunya adalah sumber ketenangannya. Yang lain-lain itu kalau sudah ada ibunya di sampingnya, baru dia cari mainan. Itu anak yang belum ada virus-virus yang lain. Tapi kalau sudah ada virus HP, lebih utama itu HP daripada ibunya. Kalau sudah ada virus. Tapi kalau masih lugu anak itu, belum terkontaminasi dengan yang lain-lain, ibunya itu nomor satu. Nah, dikasih permen, dikasih, ibunya dulu yang dilihat, cari. Nanti kalau sudah tahu ibunya ada di mana, baru cari mainan. Itulah artinya ummun, ibu, sumber kenikmatan untuk dipandang. Jadi anak yang memandang ibunya merasa tenang berada di dekat ibunya, itu artinya ummun. Dari kata ummun ini lahir istilah imam. Imam itu artinya pemimpin. Artinya menjadi pemimpin yang baik itu tergantung dari didikan seorang ibu. Menjadi generasi yang baik sangat ditentukan oleh seorang ibu. Jangan harap anak-anak kita bisa belajar dengan baik, beribadah dengan baik, berakhlak dengan baik, kalau dalam keluarganya itu tidak ada contoh. Dan contoh yang pertama dilihat anak itu ibu. Makanya Nabi riwayat mengatakan al-ummu madrasatul ula, al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama yang dilihat, yang dijadikan contoh dari anak. Kalau ada ibu, ayah sudah azan maghrib masih tinggal di luar duduk-duduk, maka pasti anaknya keliaran keluar kemana-mana. Ya, jangan harap anaknya mau salat maghrib kalau bapak ibunya itu masih di luar rumah ngobrol tidak jelas. Pasti anaknya juga. Andai misalnya ada anak, ya, orang tuanya salat maghrib misalnya, waktu maghrib orang tuanya masih keluyuran di luar, masih duduk-duduk merokok santai, masih ngerumpi ibunya di luar. Ya, kan biasa itu ada rumah, pokoknya di luar saja tinggal. Karena di dalam itu Tommy kamarnya, itu Tommy dapurnya kodong, itu Tommy ruang tamunya, itu Tommy. Ya, makanya lebih banyak tinggal di luar misalnya. Waktu maghrib masih tinggal di luar. Biasanya anaknya juga keluyuran. Tapi kalau ada anak berbeda dengan orang tuanya, ini anak luar biasa namanya. Jadi anak-anak yang bersifat orang tua. Kalau anak-anak bersifat anak-anak itu biasa, Pak. Jadi kalau ada anak-anak lari-lari di masjid, jangan mikir marah karena biasa gitu. Anak-anak lari-lari. Kenapa itu lari-lari? Karena anak. Yang luar biasa itu anak-anak masih tua-tua. Wih, anak-anak kecil tapi memperhatikan ceramah misalnya. Wah, itu luar biasa itu. Anak-anak. Wih,
Pokoknya matanya itu begini terus. Ya anak-anak roh, baru kelas 1 SD, tapi luar biasa. Wah itu luar biasa namanya. Anak-anak yang bersifat orang tua. Ya kalau orang tua bersifat orang tua, wajar itu. Ya seperti kita ini, orang tua, ya memang sifatnya orang tua. Yang bahaya itu orang tua lari-lari di masjid. Ya, lari-lari orang tua. Wah ini yang bahaya. Ya, nah ternyata orang tua terutama ibu itu adalah sumber utama dari pembinaan generasi. Yang saatnya nanti anak itu menjadi imam, menjadi pemimpin. Suksesnya seorang imam sangat ditentukan oleh keluarganya, terutama ibunya. Ya. Nah, dari situlah kemudian ada lagi istilah ummah. Jadi sudah 3 ini bentukan kata ini. Ummun itu ibu, imam itu pemimpin, ummah itu masyarakat. Maka masyarakat menjadi baik kalau keluarga itu baik. Tapi kalau keluarga itu tidak beres, maka masyarakat susah menjadi baik. Makanya kalau ada istilah jagai anak tak, nah itu ditujukan kepada orang tua itu. Jagai anak tak ditujukan kepada orang tua. Kalau semua rumah, semua ayah, semua ibu menjaga anaknya, nah tidur itu polisi, ya tidur itu Pak Camat, enak tidurnya Pak Camat, enak tidurnya Pak Lurah, tenang. Kenapa? Karena orang tua berfungsi. Ya, orang tua berfungsi di rumah. Yang masalah ini di masyarakat kita, orang tua tidak berfungsi. Akhirnya sibuk polisi di luar. Kenapa? Karena anaknya sendiri tidak bisa diurus. Jadi jangan mikir salahkan itu polisi, tidak bisa jaga keamanan. Banyaknya itu diurus satu kelurahan, banyaknya itu diurus satu kecamatan, banyaknya itu diurus satu kabupaten kota. Setiap masalah disalahkan lagi Pak Lurah, setiap lagi masalah disalahkan Pak Camat, setiap disalahkan oleh polisi, salahkan orang tuanya. Mana orang tuanya ini? 2 saja anaknya tidak bisa diurus, 1 anaknya tidak bisa diurus. Nah inilah jadi peran ibu dalam menjaga, membina dan merawat anak menjadi anak yang berkualitas untuk menjadi pemimpin masa depan, agar tercipta satu masyarakat yang baik. Itu sangat ditentukan oleh faktor keluarga, terutama ibu. Maka ibu itu dinamakan dengan ummun. Ya, ummun. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa keberhasilan seseorang itu karena ada perempuan di belakangnya. Dan perempuan itu bisa jadi istrinya kah, atau yang paling utama adalah ibunya. Ya, ibunya. Makanya tergelincirnya satu atau seseorang itu juga karena perempuan di belakangnya. Ya, mungkin karena istrinya kah, atau karena ibunya. Makanya di dalam suratul Lahab, suratul Masad, Allah menyebutkan peran itu. Allah berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Itu Abu Lahab nanti di neraka ditabah-tabah. Tabbat yada abi lahab wa tabbah. Jadi tabah itu bahasa Arab. Tabah, ditabah-tabah matu Abu Lahab.
Ya ada takba oti, takba telok, takba apa sih? Takba. Nah itu Abu Lahab nanti ditakba, digoreng-goreng di akhirat, di neraka. Siapa yang goreng-goreng? Yang sediakan api untuk digoreng-goreng, ditakba itu wamra'atuhu, perempuannya. Ya, ini istrinya. Wamra'atuhu, istrinya. Hammalatal hatab, yang menyediakan kayu bakar. Kenapa? Karena istrinya pernah mensupport Abu Lahab dengan kalung emas yang dimilikinya. Istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamilah namanya lagi. Bilang sama Abu Lahab suaminya, ini kalung emas saya jual, uangnya kau pakai untuk menghalangi dan merusak dakwahnya Muhammad, kalau perlu orangnya, supaya tidak menyebar itu dakwahnya. Turunlah ini ayat, wa mra'atuhu hammalatal hatab, emasnya, kalung emasnya itu istrinya Abu Lahab nanti berubah menjadi kalung api di neraka. Jadi ini menunjukkan bahwa laki-laki itu sangat dipengaruhi oleh perempuan, dan perempuan itu yang paling berpengaruh adalah ibu. Ya, ibu punya peran besar dalam membina keluarga. Dan karena itu orang tua yang baik adalah orang tua yang merawat putra-putrinya, dan anak yang baik adalah anak yang senantiasa merawat dan berbakti kepada ayah ibunya. Tidak mesti harus menunggu hari ibu atau hari ayah, karena ada toh itu hari ayah. Hari apa itu kalau hari ayah? Ya, kalau kita buka di internet hari ayah, muncul itu. Ada toh itu hari suami. Ya, ada tuh hari istri barangkali. Oh, tidak ada kayaknya hari suami, hari istri, tidak ada. Yang ada itu hari ayah, hari. Kenapa tidak ada hari suami, hari istri? Karena hampir semua rata-rata orang kalau tidak cerai selalu sama suami istrinya kan. Ya, makanya tidak perlu ada hari suami, karena setiap hari ada. Nah, orang barat ini karena tidak pernah ketemu sama ayahnya, tidak pernah ketemu sama ibunya, dia kasih satu hari untuk. Jadi ayahnya seperti pahlawan, ibunya seperti pahlawan. Kenapa? Hari pahlawan itu nanti 17 Agustus baru kita mengenang. Mari kita mengenang pahlawan yang mendahului kita. Hening cipta dimulai. Satu kali di 1 tahun itu hening cipta. Jadi seperti pahlawan ibunya. Sayang itu kalau ada anak yang mengingat orang tuanya hanya 1 kali 1 tahun. Ya, itu luar biasa durhakanya. Nauzubillahi min zalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalamu ala rasulillah. Allahu taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang Allah yang dibagi-bagi di muka bumi ini, sekian miliar, memanfaatkan rahmat itu, menikmati rahmat itu, sehingga anak menikmati kasih sayangnya orang tuanya. Sekalipun ada orang tua yang membuang anaknya, kasih
Ungkapan rasa bersalah berikutnya disampaikan untuk institusi Polri dan Presiden, serta masyarakat Indonesia, lantaran telah tersita perhatiannya dalam perkara tersebut. Terakhir, Sambo secara khusus meminta maaf dengan rasa penyesalan karena emosinya menyebabkan anak dan istri harus menjalani kondisi saat ini. Dengan ada suara sedikit bergetar, Sambo mengatakan kesalahannya menyebabkan istrinya harus dipenjara dan anak-anaknya harus melanjutkan hidup terpisah dengan orang tua. Sambo menutup rasa penyesalannya dengan harapan agar Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut dengan objektif dan hakim memutuskan perkara tersebut dengan adil. Terima kasih Yang Mulia. 151 hari saya menjalani proses penahanan di Makobrimob. Saya merasa bersalah Yang Mulia karena emosi menutup logika saya. Saya sampaikan rasa bersalah ini dan penyesalan yang pertama kepada keluarga korban Yang Mulia, karena emosi saya kemudian menyebabkan putra keluarga Yosua bisa meninggal dunia. Rasa penyesalan dan bersalah kedua saya sampaikan kepada saudara Richard Eliezer, karena perintah hajar itu kemudian dia lakukan penembakan, itu saya akan bertanggung jawab dan saya merasa salah dan menyesal untuk itu. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan juga rasa bersalah dan penyesalan yang dalam kepada istri saya, Ricky dan Kuat, yang saya harus libatkan dalam cerita tidak benar di Duren 3 sehingga mereka harus jadi terdakwa sekarang. Kemudian rasa bersalah dan penyesalan juga saya sampaikan kepada Kapolri dan institusi Polri serta rekan sejawat yang sudah terlibat dalam cerita tidak benar yang saya sampaikan di Terdakwa pembunuhan Brigadir J Putri Chandrawati tidak melakukan visum dinilai tidak relevan. Pasalnya Putri mengaku tidak melakukan visum lantaran takut dengan Verdi Sambo. Hal itu disampaikan kuasa hukum Nofriansah Yosua
Karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya Dakwa pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua atau Brigadir J Putri Chandrawati terlihat beberapa kali menangis saat dimintai keterangan oleh majelis hakim. Bahkan tangisan tersebut sempat membuat Putri berhenti berbicara. Selain itu, majelis hakim pun meminta Putri untuk berhenti menangis. Hal itu terjadi dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Rabu 11 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dikutip dari tribunnews.com, momen Putri menangis itu saat ia memberikan keterangan terkait peristiwa yang dialaminya di Magelang, Jawa Tengah. Mendengar tangisan Putri itu, hakim meminta dirinya untuk berhenti menangis. Hakim Morgan mengatakan, sudah jangan menangis, nanti kami ikut menangis. Ia juga menanyakan bagaimana kondisi Putri, apakah sudah siap untuk melanjutkan sidang pemeriksaan tersebut. Pasalnya, Putri mengaku sedang tidak enak badan dan mengalami gangguan pencernaan. Putri menuturkan dirinya akan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan keterangan dalam persidangan. Sebelumnya, Putri mengaku tidak mudah memberikan keterangan terkait kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Bahkan Putri menyebut untuk cerita kepada sang suami Ferdy Sambo saja dirinya malu. Putri menuturkan ia bingung bagaimana menceritakan hal tersebut dan takut Ferdy Sambo tidak mencintainya lagi. Padahal saat itu saya sangat malu sekali karena saya sebenarnya tidak ingin peristiwa ini diketahui banyak orang karena saya malu. Dan pada saat BAP pun hanya perempuan polwan yang di situ, tapi ada seperti Zoom terdengar suara laki-laki.
Ma'ruf ke lantai 3. Di momen itu hakim pun bertanya terkait keterangan Putri yang berbeda dengan fakta aslinya. Putri sebelumnya menyebut Kuat mengikutinya naik lift. Padahal fakta aslinya di rekaman CCTV adalah Kuat diajak Putri menaiki lift. Lantas hakim pun menanyakan tujuan Putri mengajak Kuat Ma'ruf ke lantai 3. Putri mengaku tak ada tujuan khusus sebab dirinya lupa kejadian saat itu. Itu pribadi Saguling. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Ma'ruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah, dia hanya menemani saja begitu. Sebenarnya kalau Kuat Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Baris Krim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sehingga saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Yang 59 ya? 59. Itu ya. Tadi kan saudara dari coba masuk, keluar lagi ini. Nah, baik. Terus, nah, sebentar. Sebelumnya, baik, perhatikan. Jangan dipotong dulu. Nah, terus, baik. Baik, sebentar. Dari CCTV ini, kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi, memanggil. Dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan
Kami juga sebagai pengen semuanya berjalan baik-baik saja. Kalau memang itu tujuannya isolasi, ini kan saudara kan remaja ATM yang notabene akan kembali ke Magelang, ya kan? Nah, Susi ini kan ada di rumah, kan tadi majelis sudah bilang kalau protap kesehatan di rumah saudara itu sangat kuat, ya kan? Nah, Susi sendiri itu kan menjaga anak loh. Mohon izin, kalau Susi itu bukan bagian menjaga anak, tapi di bagian dapur. Ya, tapi dia masuk di dalam rumah ini. Kenapa tidak saudara? Ayo sih ikut ini. Mohon izin, kalau untuk isolasi mandiri itu Bukan saudara yang urusnya. betul, karena mereka sudah tahu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin terdakwa Putri Chandrawati menyebut Brigadir Yosua membanting dirinya saat terjadi pemerkosaan. Bahkan Putri mengaku dibanting hingga jatuh ke lantai. Meski demikian, JPU merasa bingung mengapa Putri tak menunjukkan lebam saat mengadu ke suaminya, Ferdi Sambo. Sebagaimana diketahui, dugaan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah atau sehari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Dalam peristiwa itu, Putri mengalami kekerasan hingga jatuh ke kasur. JPU kemudian bertanya apakah Putri Chandrawati mengalami luka akibat penganiayaan itu. Putri mengaku akibat kekerasan itu Putri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri. Namun Putri mengaku tidak memperlihatkan luka lebam tersebut kepada suaminya, Ferdi Sambo. Seusai insiden pelecehan seksual di Magelang, Putri mengaku sempat memanggil kembali Brigadir Yosua untuk menemuinya di kamarnya. Dia memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk memanggil Brigadir J. Saat itu Brigadir Yosua pun datang ke kamarnya dan duduk di samping tempat tidurnya. Setelah itu Putri meminta Bribka Riki Rizal untuk keluar lantaran dirinya ingin berbicara berdua dengan Yosua. Saat itu Putri menyebutkan Brigadir Yosua menyesal telah melakukan pelecehan seksual. Brigadir Yosua diklaim menangis dan memohon ampun kepada Putri Chandrawati. Saat itu istri Ferdi Sambo itu pun mengampuni perbuatan Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual, namun Putri meminta agar Brigadir Yosua untuk resign sebagai ajudan Ferdi Sambo. Kemudian malam harinya Putri mengadukan kejadian itu kepada Ferdi Sambo.
Kita beralih ke berita selanjutnya. Sidang terdakwa Putri Chandrawati dipenuhi isak tangis saat majelis hakim menyilahkannya untuk menyampaikan kesaksian terakhir sebelum menghadapi tuntutan JPU pekan depan. Dalam kesempatan itu, Putri Chandrawati menyatakan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Ia mengaku tak mengerti dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Demikian disampaikan Putri Chandrawati saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu 12 Januari 2023. Menurutnya, dia tak turut serta dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat untuk isolasi mandiri di rumah Duren 3 pada saat itu. Kemudian dia mengklaim tak mengetahui bahwa suaminya juga datang ke rumah Duren 3. Menurutnya saat terjadi peristiwa penembakan, dirinya sedang berada di kamar dengan pintu tertutup. Setelahnya tangis Putri pun pecah, dia berhenti bicara dan menangis sesenggukan. Selanjutnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada para anggota Polri yang terseret kasus ini, yaitu para terdakwa obstruction of justice. Sebelumnya isak tangis juga mewarnai persidangan ketika dirinya menceritakan detik-detik dugaan kejadian pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan di Magelang. Putri Chandrawati menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masuk ketika ia tengah tidur di rumah pribadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Ia mengatakan saat itu dirinya tengah beristirahat di kamar rumahnya. Putri Chandrawati mengaku sedang tidak enak badan saat itu. Sebelum ia masuk ke kamar, kata Putri, ia sempat mengunci pintu kaca dan pintu kasa nyamuk kamarnya sebelum masuk dan akhirnya tertidur. Saat ditanya soal waktu kejadian, Putri Chandrawati mengaku tak mengingat pasti kapan peristiwa itu terjadi. Putri mengaku saat itu mengunci pintu kaca di kamarnya, namun untuk pintu kayu ia dibiarkan terbuka. Hakim kemudian bertanya pada Putri Chandrawati kepada Brigadir Yosua masuk ke kamar. Mulai dari pertanyaan itulah Putri Chandrawati menjawab sembari menangis. Putri mengatakan Brigadir Yosua masuk ke kamar saat ia tertidur. Ia mengaku saat itu mendengar suara pintu yang terbuka. Putri terbangun dengan posisi Brigadir Yosua sudah di dekat kakinya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa.